Pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya dapat menemani Anda pada kabar siang ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk membawa berita-berita teraktual dan terpercaya. Baiklah pemirsa, saya Sri Skiamanik, inilah berita selengkapnya. Truk oleng tabrak pengendara sepeda motor telah terjadi sebuah kecelakaan hebat pada hari Senin pada tanggal 28 September 2015 di sekitar daerah Pemandian Surjoyo, Lumajang. Sebuah truk dari arah barat yang berusaha mendahului kendaraan lain tiba-tiba oleng ke kanan dan si supir tidak menguasai kendaraan menabrak pengendara sepeda motor atas nama Bapak Syaiful beserta anaknya. Pengendara sepeda motor pun tewas seketika bersama anaknya karena terjepit bodi truk. Pada kecelakaan tersebut terdapat rumah warga yang rusak. Demikian berita kali ini. Saya Sri Skiamanik mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Hai, kembali lagi bersama saya Carolina Tasilalahi dari kelas 8D di Liputan Terkini. Pemerintahan pusat menerapkan 4 daerah di Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Rokan Hulu menerapkan PPKM level 4. Namun, belum menurunnya kasus konfirmasi harian COVID-19 meski sudah beberapa kali menerapkan PPKM tersebut. 10 Agustus 2021, di Riau masih ada penambahan 1.262 konfirmasi harian. Riau bahkan mendapatkan rapor merah dari pemerintahan pusat sehingga harus memperlakukan PPKM level 4 hingga 23 Agustus 2021 nanti. Menurut Gubernur Riau Syamsuar, belum menurunnya angka konfirmasi harian di Riau karena mobilitas tak berkurang, bukan di dalam provinsi melainkan kedatangan warga provinsi lain ke Riau. Syamsuar setelah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah di Riau berencana membatasi mobilitas masyarakat perbatasan. Syamsuar juga menyatakan salah satu cara menekan penyebaran virus corona adalah mengurangi mobilitas masyarakat. Mari jaga negeri kita ini agar bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 dan kurangi mobilitas masyarakat. Sekian informasi dari saya, sampai jumpa di liputan berikutnya. Dari saya Carolina Tasilalahi dari kelas 8D. Hai, kembali lagi dengan saya Natalia Dwianti Burumalau dari kelas 8D di Liputan Terkini. Dalam peta zonasi, risiko COVID-19 tercatat ada 201 wilayah yang termasuk zona merah. Jumlah tersebut mengindikasikan ada sebanyak 39,11% wilayah Indonesia yang berzona merah. Diketahui, suatu wilayah dikatakan termasuk zona merah karena indikator yang dihitung berdasarkan angka kasus di tingkat rukun tetangga atau RT. Artinya, wilayah tersebut termasuk kategori zona merah jika terdapat lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 selama seminggu terakhir. Dan Indonesia memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4. Kebijakan ketat tersebut berlaku sampai tanggal 16 Agustus 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Dwita Maharani di liputan hari ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan beragam berita dan tentunya informasi yang menarik dan akurat. Berita yang akan saya sampaikan adalah Indonesia menduduki 10 besar vaksin COVID-19 terbanyak di dunia. Indonesia kembali masuk 10 besar penyuntikan dosis vaksin COVID-19 terbanyak secara global, seperti tercantum dalam laman World in Data yang menyampaikan update terbaru dosis vaksin COVID-19 yang telah disuntikkan hingga 12 Agustus 2021. Dalam data yang diperbarui setiap hari tersebut, Indonesia berada di urutan 10.
sedangkan 9 negara lainnya secara berurutan dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah Cina 1,83 miliar dosis vaksin COVID-19, India 523,67 juta dosis per 11 Agustus 2021, Amerika Serikat 353,86 juta dosis, Brazil 160,06 juta dosis, Jepang 108,18 juta dosis, Jerman 96,85 juta dosis, United Kingdom 87,18 juta dosis per 11 Agustus 2021, Turki 81,44 juta dosis, Prancis 79,29 juta dosis per 11 Agustus 2021, Indonesia 79,05 juta dosis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya berharap Indonesia segera masuk ke dalam 100 juta klub, yakni klub negara-negara dengan cap 100 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Lonita Yasrizal di Liputan Siang. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi dan berita yang aktual. Salah satu beritanya yaitu mengenai asal-muasal virus corona dan cara penyebarannya. Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasikan sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan. Virus ini pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut yang ada di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang yang pertama kali terjangkit virus ini merupakan para pedagang di pasar tersebut. Di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular tersebut. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang saudara-saudara semua. Kembali lagi dengan saya Paulina di Liputan 6 Siang. Beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam berbagai berita-berita dan informasi yang menarik dan bermanfaat. Salah satu beritanya adalah tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja sudah sering terjadi. Masa remaja adalah masa di mana seseorang dalam mencari jati dirinya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja sangat banyak. Salah satu bentuk dari kenakalan remaja adalah seperti tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas. Kebanyakan kenakalan remaja dilakukan oleh seseorang yang gagal mengembangkan emosi jiwanya. Mereka tidak bisa menahan diri dengan hal baru yang datang pada dirinya yang dapat menimbulkan hal yang tidak harus dilakukannya. Baiklah, hanya itu berita yang dapat saya sampaikan. Saya Paulina undurkan diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kersela Manulang akan membacakan berita tentang banjir Pacitan. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin mengakibatkan hampir seluruh akses menuju Kabupaten Pacitan terendam banjir. Berdasarkan data sementara ada 4.000 warga yang diungsikan di beberapa tempat. Banjir masih menggenangi hampir semua titik di Pacitan, Jawa Timur. Di hari ketiga jalur masuk menuju Pacitan masih terkendala banjir dan longsor meskipun di beberapa tempat ketinggian air sudah mulai surut. Banjir masih menggenangi hampir semua titik di Pacitan, Jawa Timur. Salah satu kawasan yang mulai surut adalah Simpang 4 Penceng yang merupakan jalur penghubung daerah Trenggalek, Solo, Ponorogo, dan Yogyakarta. Sementara daerah terparah seperti Surabaya masih terendam banjir setinggi 2 meter.
Banyak kendaraan baik roda 2 dan roda 4 terpaksa berbalik arah. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. BPBD Pacitan mencatat tidak ada korban jiwa, sementara 4 lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir dan longsor Pacitan. Terima kasih, Pak. Saya Lamhot Simbolon dari kelas 8C akan membacakan berita tentang gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di Melunguane. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Melunguane, Sulawesi Utara. BMKG mencatat gempa bumi terjadi pada pukul 20.07 waktu Indonesia Barat, Sabtu 24 Juli 2021. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di titik Melunguane Sulut. BMKG mengatakan gempa bumi berada di kedalaman 10 km. Kendati demikian, BMKG memastikan gempa bumi tidak menimbulkan peringatan tsunami. Akan tetapi, BMKG belum merilis dampak dan kerugian gempa di Sulut tersebut. Demikian berita yang dapat saya bacakan. Sekian, terima kasih. Yang Pak, nama saya Septin Gabriel Gultom. Di sini saya ingin membacakan teks yang berjudul Ode Buat Proklamator. Bertahun setelah kepergiannya, kurindukan dia kembali dengan gelombang semangat dan lintar dilahirkannya sebuah negeri. Dalam lumpur dan lumut, dengan api menyapu, kelam menjadi untayan permata hijau di bentangan cahaya abadi, yang senantiasa membuatnya tak pernah berhenti bermimpi. Menguak kabut mendung menerjang benteng demi benteng, membalikkan arah topan, menjelmakan impian demi impian dengan seorang sahabatnya. Mereka tanda tangani naskah itu. Mereka memancang tiang bendera, merubah nama pada peta, berjaga membacakan sejahtera, mengganti bahasa pada buku. Lalu dia meniup trompet dengan selaksa nada kebangkitan sukma. Kini kita ikut membubuhkan nama di atas bengkala lainnya, meruntuhkan sambil mencari, daftar memimpi membelit bulan, perang saudara mengundang musnah, dendam tidur di hutan-hutan. Di sawah terbuka yang sakti, kata terpasir di bibir pantai hitam, dan oh, lidahku yang terjepit, buih lenyap di laut bisu. Derap suara yang gempita, cuma bertahan atau menerkam ya. Kalau tak mudah, kurindukan semangatnya menyanyi kembali bersama gemuruh cinta yang membangunkan sejuta Raja Wali tak menggelak dalam bercumbu. Biar diranjang bara membantu tak berdalih pada kasih. Biar terbisa beri di rabu berlapis cemas menggunung sesal mutiara matanya. Tak pudar bagi negeriku, bermimpi di bawah bayangan burung Garuda. Terima kasih Pak, begitu dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Gabriel Alif Dapala di Liputan Sore. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan berbagai macam berita dan informasi. Salah satunya, Bupati Kuansing distribusikan zakat sebesar 2,8 miliar. Bupati Kuantan Sengingi, Riau menyalurkan zakat secara simbolis pada Kamis pagi di pendopo rumah dinas Bupati Kuansing. Zakat yang disalurkan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kuansing. Dalam kegiatan ini, Bupati Kuantan Sengingi diwakili oleh PJ Sekda Kuansing, Agus Mandar. Menurutnya, Bupati Kuansing, Andi Putra sangat ingin hadir bersama-sama di acara tersebut. Namun, karena satu dan lain hal, ia tak bisa hadir. Bupati Kuantan Sengingi mengapresiasi kinerja Basnas Kuansing karena mengelola zakat dengan sangat baik. Keberadaan zakat tentu membantu masyarakat yang membutuhkan. Total zakat
yang disalurkan oleh Bupati Kuansing sebesar 2,8 miliar. Rinciannya, bantuan pendidikan Sekuansing, bantuan Rumah Raya Uni Sekuansing, dan bantuan Panti Jompo Sekuansing. Sekian berita dari saya dan sampai jumpa. Indonesia. Kemudian jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 1.579 orang. Total ada 112.198 orang yang dinyatakan meninggal dunia hingga hari ini. Sekian informasi tentang COVID-19 hari ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara berita hari ini akan menerangkan tentang banjir dan kekeringan melanda bumi selama 2 pekan terakhir ini. Banjir dan kekeringan melanda bumi selama 2 pekan akhir ini. Tidak cuma banjir dan kekeringan saja, melainkan juga ada beberapa bencana lain seperti banjir, tanah longsor, hingga kekeringan yang melanda berbagai sungai. Contohnya adalah Sungai Paranalama di Afghanistan. Sungai Paranalama di Afghanistan mengering, padahal sungai itu menjadi salah satu tempat mengambil air bagi 40 juta warga di Amerika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Infografis. Ingat pesan ibu. Mencuci tangan dengan sabun. 1. Putar buka keran air. 2. Basahkan tangan. 3. Tuangkan sabun cair atau gosokkan sabun batang ke tangan. Besarkan suaranya. 4. Gosok selama 20 detik. 5. Bersihkan tangan dengan air. 6. Keringkan tangan dengan tisu. 7. Putar tutup keran air dengan tisu. Yang hand sanitizer lagi. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer. 1. Tuangkan sanitizer ke telapak tangan. 2. Gosokkan ke dua telapak tangan. 3. Biarkan mengering sendiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Zulu Bagindo Sera akan menyampaikan berita terkini. Berita ini diliput dari cnnindonesia.com. Update Corona 15 Agustus. Positif COVID-19 bertambah 20.813 kasus. Meninggal 1.222 orang. Jakarta, CNN Indonesia mencatat Satuan Satgas Penanganan COVID-19 mencatat sebanyak 20.813 orang terpapar COVID-19 per hari ini, Minggu 15 Agustus. Dengan tambahan itu, kasus kumulatif COVID-19 yang ada di Indonesia bertambah menjadi 3.854.354. Kasus selama kurang lebih 17 bulan pandemi COVID-19 menjangkiti Indonesia. Satgas juga mencatat sebanyak 344.807 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, isolasi terpusat maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pada hari ini terdapat 20.813 pertambahan COVID-19 dan totalnya menjadi 3.854.354.000. Demikian dikutip dari data Satgas Penanganan COVID-19 Minggu 15 Agustus 2021.